Shalom saudara terkasih. Haleluya. Kita semua sehat. Amin. Puji Tuhan, kita telah melewati tahun 2023. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Anugerahnya, kasihnya, pemeliharaannya sempurna sepanjang 2023. Kita mengingat kebaikan Tuhan, kesembuhan, berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Itu sebabnya kita hadir di tempat ini untuk menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Amin. Bagi kita yang belum mendapatkan jawaban doa di tahun 2023 atau masih bergumul, katakan jangan putus pengharapan. Tetap percaya pada Tuhan. Masuki tahun 2024 dengan iman, percaya bahwa 2024 akan lebih dahsyat, lebih besar lagi berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan. Tuhan pasti bekerja dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang siap mengucap syukur di ibadah pada pagi hari ini di hadapan Tuhan, mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu sepanjang 2023, pemeliharaanmu, urapan-Mu, hadirat-Mu. Kami berterima kasih Bapa, terlebih untuk darah Yesus Kristus yang menguduskan kami ketika kami berbuat salah. Engkau tegur kami, Engkau tuntun kami, sampai hari ini kami ada di dalam anugerah Tuhan. Kami datang pagi hari ini Bapa, kami mau naikkan syukur di hadapan-Mu karena Engkau telah baik sepanjang 2023. Dan kami Tuhan mengawali tahun 2024 itu dengan ibadah, menantikan akhir tahun ini kami mau beribadah kepada Tuhan, karena kami percaya 2024 Kau akan melakukan perkara yang lebih besar lagi dari 2023. Berkat-berkat-Mu, pertobatan, penuaian jiwa akan terjadi lebih dahsyat lagi, kelimpahan lebih dahsyat, lebih besar lagi. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya.
Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus,
Tuhan. Haleluya. Ungkapkan rasa cintamu kepada Yesus. Sebab Dia yang mulia. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berikan hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Mari kita bangkit berdiri sebentar. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan Tuhan Engkau, Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana, Hosana.
kehadiranmu, untuk urapanmu pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami akan lebih lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yang siap lebih lagi katakan amin. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, tos satu dengan yang lain, engkau akan hebat di tahun depan. Haleluya. Yuk.
kejadian sekarang Yesus namanya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara kasih. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua yang Kau berikan pada kami tahun 2023. Sampai hari ini kami sehat, kuat, berumur panjang. Semua baikan Tuhan dan rencana Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari siapkan hati kita, saudara terkasih. Kita akan mendengarkan persembahan dari tim youth melalui pujian yang sudah disiapkan.
Youth GB Silent Glory mengucapkan selamat menempuh tahun baru 2024 dan semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita di tahun baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Hidup baru memasuk Selanjutnya ini keren-keren ya, luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tim youth, Tuhan berkati, mengurapi, lebih dahsyat lagi, lebih ajaib lagi tahun 2024. Terima kasih. Ini saatnya kita memberikan persembahan yang pertama. Baik. Siapkan hati kita untuk firman Allah. Mari kita siapkan penyembahan kita untuk menyambut pengalaman firman. Terima kasih. Terima kasih. Game-nya ditulis aja. Game. Karyamu
untuk kami ya Tuhan. Haleluya. Terus bersyukur kepada Tuhan, sebab besar kasih setianya, sebab besar anugerahnya. Untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, keagunganmu Bapa, semarakmu ya Allahku, ya Tuhanku. Kami menyembahmu, kami puji, kami tinggikan Raja, Engkau Raja segala raja. Hormat dan puja bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Nama dan nama syukur Tuhan. Di penghujung 2023, sebentar lagi kami akan menyelesaikan 2023, bukan karena kekuatan yang kami miliki, tapi semata-mata karena anugerah-Mu ya Allah. Sebab itu kami bersyukur untuk segala sesuatu yang kami telah boleh lewati. Ada sukacita, ada juga kegelisahan dalam hati kami, ada tawa dan ada tangis, silih berganti dalam setiap kehidupan kami. Inilah hidup, inilah realita yang nyata yang kami alami. Tapi kami tahu bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Terbukti sampai hari ini kami bisa beribadah, kami bisa berdiri, kami bisa datang memuji menyembah Engkau yang Allah yang hidup, Allah yang kami sembah dalam firman yang telah menjadi manusia. Sebab itu kami angkat hati kami kepada-Mu Tuhan. Ampunilah dosa, kesalahan, ketidaktaatan, ketidaksetiaan kami sepanjang tahun 2023. Mampukan kami Roh Kudus untuk memasuki tahun 2024 supaya kami bukan sekedar membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tanpa firman, tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Allah turut bekerja sama dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Diberkatilah Engkau ya Allah kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara sekalian, shalom. Sehat-sehat. Siap begadang nanti malam. Saudara, tanpa terasa ya, kita sudah 3 karena anugerah Tuhan. Alkitab mengingatkan kita kepada seperti Yesaya ya, jangan ingat-ingat masa lalu, kegagalan, kesusahan, kepedihan nanti. Sudah hari ini kita kuburkan. Yang setuju katakan amin. Dan Yesaya bilang begini, lihat Dia sudah membuka jalan yang baru. Belumkah kamu tahu di depan kita? Maka tahun 2024 adalah tahun keajaiban Tuhan. Amin. Sama-sama katakan ke saya, tahun 2024 adalah tahun keajaiban Tuhan. Amin. Amin. Tapi memang Alkitab menegaskan kepada setiap kita, kalau saudara membaca dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5, itu berbicara tentang bahwa di hari-hari terakhir akan banyak kesusahan. Memasuki 2024 ya, apalagi kita sudah lewati COVID, banyak hal yang kadang-kala nggak kita bayangkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kaya bisa jadi miskin, miskin bisa jadi kaya. Tapi kalau saudara bisa ada sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Amin.
Nah, ya 2 Timotius 3 mencatat bahwa dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, kita akan memasuki tahun politik, pemilu. Ya, goncangan di mana-mana, perang juga belum selesai. Palestina dan Israel, belum negara-negara lain. Ya, kalau kita lihat di laut apa tuh dekat daerah-daerah Middle East sana, pasukan-pasukan Amerika, NATO, Cina juga sudah ada di sana siap siaga. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Dan dikatakan manusia akan semakin mencintai dirinya sendiri, manusia akan semakin ego. Realitanya itu yang terjadi kan. Kadang-kala anak sudah diberkati Tuhan juga nggak peduli sama orang tuanya. Gua ketawa. Terus kita bilang gini, mereka akan jadi hamba uang. Pokoknya kejar uang aja. Ya kan? Hari Minggu dulu sebelum diberkati mereka setia beribadah. Tapi hari Minggu mereka sudah tinggalkan karena mendingan bisnis dapat uang. Dan kemudian mereka akan menyombongkan diri. Kesombongan terjadi di mana-mana hari-hari ini. Pendeta juga kadang-kala jadi sombong juga. Semakin diberkati pendeta kadang-kala juga menjadi sombong. Betul kan? Nah, bukan karena hebat pendeta, maka Alkitab menegaskan kepada kita dalam kitab Matius itu, ya bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan yang akan mendapat kerajaan surga. Ya, nyala kau yang berbuat jahat padahal sudah bikin mujizat. Maka mujizat tidak menentukan kita berkenan kepada Allah. Halo? Maksud kita butuh mujizat ya, tapi mujizat belum tidak menunjukkan bahwa itu dewasa secara rohani. Terbukti dalam Alkitab 10 orang lumpuh, ya kan? 10-nya disembuhkan Tuhan, tapi kembali kepada Tuhan adalah 1 orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Maka kata kunci kita mengakhiri 2023, memasuki 2024, tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Katakan yes. Ya. Mereka akan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak mau mengekang diri, dan tidak suka yang baik, garang, suka mengkhianati. Pengkhianatan terjadi sejak zaman dahulu kala. Yesus pun dikhianati oleh muridnya. Nah, di gereja juga demikian, di rumah anak mengkhianati orang tua, ya. Sebelum COVID itu coba lihat, ya kan, kasus orang kaya yang punya rumah duka itu, anaknya masukin mamanya ke pengadilan, ya kan, rebutan harta, gitu kan. Secara lahirnya mereka menjalankan ibadah mereka, ya, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan Allah. Jauhilah mereka, artinya jauhilah perbuatan mereka. Itulah realita yang terjadi ke depan kita. Hari-hari ke depan tidak semakin baik. Maka persiapkan diri saudara. Yang setuju katakan yes. Tapi ketika orang yang berseru-seru kepada nama Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan. Amen. Sekali lagi saya mau bilang kepada kita, semakin susah hidup, semakin ada kesempatan Tuhan membuat keajaiban-keajaibannya. Yang setuju tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya. Karena keadaan semakin sulit, keadaan semakin sukar, maka kita membutuhkan Tuhan. Ya kan? Kadang-kala orang semakin diberkati lupa diri, tapi semakin susah. Tuhan tolong. Mau bayar uang sekolah pun harus menjerit sama Tuhan. Bayar kontrak rumah juga harus menjerit sama Tuhan. Ketika ujian, maka kehidupan kita ini seperti 2 sisi mata uang. 1, apa masih ingat? Kembang gula, manis, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat. Tetapi kalau selalu makan kembang gula, minum manis, makan yang manis, lama-lama kencing manis. Makanya Tuhan tidak izinkan kita selalu hidup yang bermanis-manis saja. Diizinkan juga mengalami pil pahit. Tepuk kiri kanan, siap pil pahit bos. Pil pahit itu kan gak nyaman, obat itu kan gak nyaman, tapi itu bermanfaat buat setiap kita. Jadi tidak selamanya harus ada mujizat, harus juga ada penderitaan. Sebab tanpa penderitaan kita tidak akan mengalami kemuliaan. Amin. Maka diizinkan penderitaan. Tapi Rasul Paulus, seorang rasul yang sangat luar biasa, yang memiliki understanding kebenaran terhadap Tuhan itu kuat.
Maka dia katakan dalam kitab Kolose 1:24, aku bahagia kalau aku boleh menderita dari apa yang kurang dari salib Kristus demi jemaat. Jadi dia berkata begini, kita ini tidak dipersiapkan hanya untuk sekedar diberkati, tapi juga siap menghadapi salib Kristus dalam setiap kehidupan kita. Ketika diizinkan masalah, ketika diizinkan persoalan, ketika diizinkan sakit, Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Amin. Di tengah kesusahan, di tengah kehidupan, ketika Anda terus berdoa, terus percaya, tidak gampang putus asa, tidak gampang kecewa, dan Tuhan melihat Anda tetap setia, dan saya percaya surga pasti turun tangan. Amin. Kita akan belajar dari Yosua. Ya, perintah Tuhan kepada Yosua, coba lihat Yosua 3 ini kelima. Yosua 3 ayat kelima, kita baca Yosua 3 ayat 5, ini visi yang Tuhan kasih kepada kita. Oke, sama-sama dengan suara keras yang mau mengalami keajaiban Tuhan. 2, 3. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskan dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kita. Yang rindu dapat perbuatan ajaib Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita juga. Bagian Tuhan melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, yaitu perbuatan ajaibnya. Tapi ada bagian kita, kuduskanlah dirimu. Bilang kiri kanan, kuduskanlah dirimu. Udah kudus belum? Tapi mau mujizat. Kuduskanlah dirimu, bukan berarti kita nggak pernah bikin salah. Tapi waktu kita terus bergaul karib dengan Tuhan, terus tidak cukup sekedar membaca firman, tapi merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan bukan hanya merenungkan, tapi menghidupi firman Tuhan itu. Maka percayalah, bagian Tuhan, Dia lakukan perbuatan yang ajaib. Salah satu contoh, ampuni orang yang bersalah. Gampang atau susah? Siapa yang mau minta mujizat Tuhan? Angkat tangan. Nah, yang susah itu dikasih sama Tuhan. Sebab kita ini bukan anak-anak gampangan. Kita dibentuk Tuhan. Tapi Tuhan sudah menunjukkan kemampuannya, keadikodratinya Allah. Dia seperti domba yang dibawa kepada pembantaian, dia berdiam 1000 bahasa. Kalau Tuhan mau membantai bangsa Romawi dan orang Israel yang mau membunuh dia, bisa nggak pada saat itu? Bisa. Tapi dia diam 1000 bahasa. Maka ada istilah diam itu adalah emas. Kadang-kala kita tidak perlu ngomong, kadang-kala kita nggak perlu baca, cukup diam. Ada waktunya Tuhan membuktikan kebenaran itu pasti nyata. Amin. Maka ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Gak gampang, tapi itu harus kita lakukan. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Artinya, lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan ketika kita secara daging tidak mampu. Seperti Natal kemarin, Maria, Tuhan bilang begini kepada malaikat. Malaikat bilang ini, Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Apa kata Maria? Jadilah padaku menurut kehendakmu. Dan Maria tahu resikonya dilempar sama batu, dan kaki dan tangannya diikat oleh bapaknya, dicemplungkan ke dalam sumur. Resikonya adalah mati. Tapi dia berkata begini, jadilah padaku seperti kehendak. Ini perkataan Yesus di Taman Getsemani. Kalau boleh Bapa, cawan ini berlalu daripadaku, tapi kehendak-Mu lah. Kita masuk sampai tahun 2024 bukan kekuatan saudara, tapi kehendak Tuhan. Maka taruhlah Tuhan di depan hidup saudara di tahun 2024 ini. Kalau saudara mau melihat mujizat, kita nggak bisa kudus dalam perkataan perbuatan, tapi waktu kita terus memuji, menyembah,
ingat firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, salah lagi, diingatkan firman Tuhan, bertobat lagi, salah lagi, diingatkan firman Tuhan, bertobat lagi. Maka pada saat engkau menyalibkan kedaginganmu, dan Tuhan akan berbuat sesuatu yang sangat luar biasa. Katakan yes. Ya. Nah, Yosua ini kalau kita baca dari Yosua pasal 1. Ya, kita coba lihat Yosua pasal 1. Yosua ini ya kalau saudara lihat, dia dikatakan ayat pertama Yosua 1 ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun adik Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti telah kujanjikan kepada Musa. Terus ayat yang keempat dikatakan, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yang di sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5, sama-sama kita baca, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Cempaka emas Tuhan akan menyertai saudara. Apa yang saudara katakan itulah yang terjadi dalam kehidupan saudara. Yang setuju katakan yes. Nah, perintah Tuhan kepada Musa, kepada Yosua, Musa sudah mati, pimpin bangsa ini. Musa adalah pemimpin yang punya karisma yang sangat luar biasa. Dan ketika Tuhan mengangkat nama Musa waktu dia membelah laut Teberau, maka kemudian setelah bangsa Israel keluar dari laut Teberau, dan kemudian pasukan Firaun semuanya mati. Yosua masih muda, gak punya pengalaman, tapi yang penting disertai Tuhan. 2024, yang penting ada penyertaan Tuhan. Engkau boleh gak dipandang, engkau dianggap kecil, engkau gak punya sekolah, kadang-kala saudaramu juga melihat engkau sebelah mata. Gak masalah. Bilang sama kiri kanan, gak masalah. Gak dipandang, gak masalah. Yang penting surga memandang saudara dan saya. Yang setuju katakan yes. Coba bayangkan surga melihat saudara ketika hidupmu kudus, hidupmu benar. Orang mungkin tidak menganggap engkau karena engkau gak punya finansial yang lebih dari orang lain. Kadang-kala manusia begitu. Di gereja pun kadang-kala begitu, ya kan? Kita orang melihat sering memandang muka, tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Ya, Yosua minim pengalaman. Saudara, kita memasuki 2024, kita juga nggak tahu kan. Kita sudah melewati COVID 3 tahun, nggak ada pengalaman orang-orang kan. Tapi puji Tuhan kita tetap kuat, tetap sehat atas anugerah Tuhan. Yang penting penyertaan Tuhan. Jadi di hadapan bangsa Israel ada masalah. Ada sungai Yordan, ya kan? Mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Lalu Musa dipimpin sama seperti Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi laut Teberau. Nah, untuk tes pertama kali Yosua juga menyeberangi. Kalau Musa sudah menyeberangi laut Teberau, sekarang Yosua menyeberangi sungai Yordan. Saudara pun hari ini kita nanti malam jam 12 akan masuk menyeberangi tahun 2024. Amin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Percaya. Yosua 3:5, kuduskan dirimu, sebab besok tahun 2024 start jam 12 nanti malam 1 Januari, perbuatan Allah yang ajaib akan terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Asal kita ambil bagian kita. Aku siapkan diriku Tuhan, ku persembahkan hidupku kepadamu, kuduskan aku, sucikan aku. Saudara berkomitmen dengan Tuhan, bukan berkomitmen dengan gembala. Untuk saudara lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ayat yang kedua, seberangi sungai Yordan, itu perintah Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan setiap tempat yang diinjak akan diberikan.
setiap hari, setiap minggu, setiap bulan di 2024, ketika engkau selangkah dengan Tuhan, satu frekuensi dengan Tuhan, maka apapun yang saudara lakukan akan mengalami mujizat, akan mengalami terobosan. Karena Tuhan akan melakukan perbuatannya yang ajaib. Ayat yang kelima dikatakan jaminan penyertaan Tuhan. Sama-sama katakan, aku butuh Tuhan. Selamat tahun 2024. Butuh Tuhan setiap saat. Waktu saudara sedang bekerja, waktu saudara naik motor, ingat Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan untuk menyelesaikan masalahku. Aku butuh Tuhan untuk menolong perusahaanku. Aku butuh Tuhan untuk bekerja dalam keluargaku. Ada jaminan Tuhan. Kita berjalan bersama jaminan Tuhan. Katakan yes. Kemudian perintah Tuhan juga ayat yang ke-7 dikatakan begini. Ayat yang ke-7 dikatakan, Yosua 1 ayat yang ke-7 dikatakan, yuk sama-sama kita baca 2, 3. Hanya kuatkan, teguhkan hatimu, dan dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diberitakan kepadamu oleh Bapakku. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Siapa mau beruntung tahun 2024? Gak ada yang mau rugi? Kata Tuhan, kuatkan hatimu. Mujizat itu dimulai dari sini, dari hatimu. Apa yang kau imankan, itu yang terjadi. Katakan yes. Kuatkan hatimu. Maka perkatakan terus, 2024 tahun keajaiban Tuhan. Engkau yang bekerja akan dipromosikan Tuhan. Engkau yang merindukan sesuatu pasti terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Mulai dari sikap hati. Jangan berpikir saya sudah tua, saya sudah gak mampu lagi. Ya, Kentucky Fried Chicken. Siapa pemiliknya? Siapa pemiliknya? Kolonel Gaddafi. Kolonel Sanders. Dia berusaha, dia bekerja, gagal. Dia mulai bisnisnya, gagal. Akhirnya dia bikin ayam, ya. Kemudian dia coba jual ke Coca-Cola, ditolak sama Coca-Cola. Terakhir dia jualan seperti istri saya, jualan di parkir mobilnya sendiri. Umur 60-an tahun. Tiba-tiba mulai terkenal dan semua minta dia. Sekarang dia menjadi jutawan. Siapa yang menjadi jutawan? Yes. Jangan lemah semangat, jangan putus asa, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang yang suka merenungkan firman Tuhan, maka hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan tidak pernah mengalami masa kering. Apapun yang dibuatnya pasti beruntung. Ya kan? Saudara, kuatkan hati saudara. Mulai dari hati saudara. Kuatkan hati saudara. Ayat 8, nah ini pesannya juga. Ayat 8 dikatakan, jangan engkau lupa. Nah, bilang kira jangan lupa. Baca firman. Renungkan firman Tuhan. Ya. Yuk, pengajian-pengajian juga ada gerakan baca Alkitab. Enggak semua pengajian katanya mau diberkati. Nah, jemaat juga jangan mau kalah. Sama-sama, saya tidak mau kalah. Ayo sama-sama, saya tidak mau kalah. Ya, Tuhan lihat semangat saudara. Ya kan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, diulangi lagi sama Tuhan ayat yang ke-9. Diulangi lagi sama Tuhan. Coba lihat ayat 9. Dikatakan Tuhan ayat 9. Nah, ini dia, jangan takut. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, teguhkan hatimu. Saya mau bilang ke Cempaka Mas, kuatkan dan teguhkan hatimu untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Masalah pasti ada, tapi Tuhan bilang ini, jangan takut, jangan kecut hati, jangan tawar hati, kuatkan. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Engkau memasuki 2023, memasuki 2024. Kemarin 2023 Tuhan menyertai saudara, 2024 juga Tuhan menyertai saudara. Sewaktu mereka menyeberangi sungai Yordan, ketika kita juga memasuki tahun 2024 ini, apa janji firman Tuhan kepada kita? Kita kembali kepada pasal yang ketiga. Kepada pasal yang ketiga, ya, dikatakan dalam Yosua menyeberangi sungai Yordan, menyeberangi tahun 2024.
Yosua bangun pagi-pagi, lalu dia semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka kepada Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ini melakukan persiapan. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Segera sesudah kamu lihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Yang kedua, yang pertama, kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing. Malam ini malam pergantian tahun, bukan untuk foya-foya, tapi persiapkan hati, persiapkan matang-matang. Apa yang sudah kita lewati 2023, mungkin lewat kegagalan, mungkin lewat kesalahan, cobalah renungkan ini. Itu persiapan. Memasuki 2024, Tuhan, apa janjimu kepada kami? Kami akan mengalami tahun keajaiban Tuhan. Nah, yang harus kita lakukan, siapkan batin kita, siapkan hati saudara, siapkan pikiran saudara. Yang setuju katakan yes. Ya kan? Kalau saudara merasa salah di tahun 2023, jangan ulangi kesalahan yang sama. Amin. Kalau saudara malas 2023, jangan ulangi kemalasan yang sama. Kalau perlu malam hari ini, suami istri, tanya suamimu, apa yang salah menurut kacamatamu yang supaya saya jangan lakukan. Kepada suami juga begitu, ya kan? Atau suami istri, apa yang harus saya perbaiki? Mau? Ini gak ada yang jawab. Mau? Mau nggak? Nah, itu juga mempersiapkan diri supaya kita jangan lakukan hal yang salah lagi. Kita nih nggak sempurna. Saya nggak bisa lihat jerawat di muka saya, tapi orang yang dekat sama saya itu yang bisa lihat saya. Oh, saudara kan nggak setiap hari bertemu dengan saya kan. Saudara nggak tahu sifat jelek saya, tapi bojoku tahu. Yang kenceng buana. Dia pasti tahu. Kita juga demikian. Orang yang dekat dengan kita itu yang dipakai Tuhan untuk mengkoreksi diri kita masing-masing. Siap? Ya setuju katakan? Amin. Untuk semakin maju, perlu dikoreksi nggak? Perlu dong, mempersiapkan diri supaya jangan kesalahan yang sama, kegagalan yang sama yang kita bawa kemana, dan kita bawa tahun 2024. Tuhan bilang gini, keajaiban Tuhan sudah saya siapkan, tapi kau nggak mempersiapkan diri kok. Maka jangan cuma sekedar happy aja. Koreksi diri, perbaiki diri. Yang mau sungguh-sungguh memperbaiki diri, katakan yes. Katakan yes. Ya, sungguh-sungguh lah. Nah, coba lihat yang kedua. Ayat yang ketiga dikatakan begini. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikuti. Kedua, tabut ini berbicara tentang hadirat Tuhan di rumahmu masing-masing. Saudara, itu sudah menjadi ketetapan kalau kita bertobat. Kita membawa tabut Allah. Diri kita adalah bait Allah yang kudus. Ya, menyembah, memuji Tuhan. Itu sudah percaya, yang setuju katakan yes. Iya kan? Saudara cuma cukup 15 menit, setengah jam nyembah Tuhan, renungkan firman Tuhan. Saudara sedang membawa tabut tersebut, ya kan? Pastikan ada hadirat Tuhan dalam rumah saudara. Pastikan itu, ya kan? Supaya di mana ada hadirat Allah, Allah hadir. Maka Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Amin. Ya kan? Kemudian ayat yang keempat dikatakan begini, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Jangan mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah. Kita nggak tahu 2024 terjadi apa. Tapi kalau kita dipimpin, ada jarak. Artinya ada tuntunan Tuhan. Ya kan? Kita dapat melihat pergerakan Tuhan. Nah, pelajari pergerakan Tuhan. Itu artinya. Nah, kalau dari mana kita tahu pergerakan Tuhan? Waktu kita datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, pastilah Tuhan berbicara kepada hati nurani saudara. Yang setuju katakan amin.
Ya kan? Ampuni. Memang kamu sedang disakiti, tapi ampuni. Itu tuntunan Tuhan. Ya kan? Yuk, bangun lagi jam-jam doamu. Itu tuntunan Tuhan. Jangan cuma sekedar hari Minggu ke gereja toh. Saudara gak akan dapatkan apa-apa. Tapi realita kerohanian saudara ketika saudara ada di rumah. Realita rohani saudara ketika saudara ada di kantor. Realita kerohanian saudara ketika saudara sedang berhadapan dengan manusia di luar gereja ini. Amin. Ya kan? Kemudian yang kelima dikatakan, kuduskanlah dirimu, sebab Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Tuhan itu kudus. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, 4 poin itu kita lakukan. Maka saudara kalian perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Coba kita lihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib apa? Yosua 3 tadi ayat 13. Ayat 13, yuk coba kita lihat. Saudara yang alami mujizat Tuhan. Ayat 13 dikatakan begini. Sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Nah, saudara, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Yang artinya ini, tiba-tiba air yang sedang bergerak ke hulu berhenti, dan tiba-tiba tanpa saudara pikirkan, masalahmu pun berhenti, sakitmu pun berhenti, kekeringan pun akan berhenti. Tiba-tiba lawatan mujizat, tiba-tiba rekeningmu penuh. Amin. Cara Tuhan tak terbatasi dengan cara berpikirmu. Dari mana bisa? Dari hulu sampai ke hilir. Memang dari atas sampai ke bawah. Tiba-tiba berhenti. Kalau Tuhan mau melakukan apa saja bisa terjadi. Amin. Siapa yang mau alami itu? Amin. Saudara lakukan 4 poin di atas tadi. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kuduskan dirimu. Tiba-tiba masalahmu berhenti, kesedihanmu berhenti, sakit hatimu berhenti, duka citamu berhenti. Engkau akan terus bersuka cita. Semakin tua semakin gemuk dan segar, untuk menyatakan Tuhan itu baik. Gemuknya bukan gemuk berat badan, tapi gemuk dengan firman Tuhan. Amin. Ayat 16 dikatakan begini. Ayat 16 dikatakan, kita lompat ayat 16. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, menjadi bendungan. Lihat, air itu berhenti dari hulu ke atas, turun, tiba-tiba berhenti dan menjadi bendungan. Jadi air itu kan begini kan, turun dari atas, tiba-tiba ini berhenti, stop, airnya turun menjadi bendungan. Saudara, saya mau bilang begini, bendungan itu tiba-tiba musuhmu yang mencengkeram engkau, tiba-tiba Tuhan yang menjadi bendungan, dia berhenti dan dia bilang gini, saya nggak mau musuhan lagi sama saudara. Bisa terjadi nggak? Bosmu di kantor tadinya benci sama saudara, tiba-tiba berubah menjadi senang lihat saudara. Orang yang saudara tadi, orang yang bikin saudara kesel, tiba-tiba berhenti bikin saudara kesel, sering kasih berkat buat saudara. Amin. Tuhan mampu lakukan segala sesuatu. Dia Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, ya, dia sanggup lakukan. Dia El Gibor, Allah yang berkuasa, yang sangat dahsyat. Yang setuju katakan yes. Air itu menjadi bendungan. Masalahmu, orang yang sedang menyerang kau, tiba-tiba dia yang akan memproteksi hidup saudara. Hebat gak Tuhan? Dulu sebelum saya jadi gembala, saya disuruh waktu dirayain 1D, saudara. Saya disuruh buka gereja di Rawasari. Di Rawasari itu ada sekolah tinggi Alkitab juga, stop sama masyarakat situ. Waktu itu zaman Gus Dur. Kemudian Pak Nurdian waktu itu gembala rayain 1D minta saya untuk buka gereja di Rawasari. Ya, daerah Rawasari sini daerah hijau semua itu. Nah, kemudian saya datangin RT-nya, RT guru ngaji, saudara. Ya kan? Dan dia sangat welcome, gak ada masalah. Tapi Pak RW-nya
Pak RW-nya wah dengan caranya yang nggak mau ketemu sama saya. Akhirnya saya paksakan. Selesai begitu saya disuruh ke Pak Lurah. Pak Lurahnya juga ketakutan. Dia bilang gini, Pak, Bapak sih bisa, tapi ada sekolah STT-nya ditutup, Pak. Loh, Bapak sebagai lurah harus punya solusi dong. Jangan cuma kasih tahu masalah dan gak ada solusinya. Saya mau bikin tempat ibadah di sini, bukan mau bangun gereja. Saya bilang gitu. Waktu itu krisis tahun 98, saudara. Nah, apa yang terjadi? Kemudian Pak Lurahnya bilang gini, ya, izin aja lah lagi sama kiai ini, kiai itu, kepala ketua masjidnya. Saya samperin ketua masjidnya, ya, ketua masjidnya. Saya jam 9 malam saya samperin, Pak, Assalamualaikum, saya bilang gitu. Waalaikumsalam. Saya kenalin nama saya, saya Fernando, Pak. Oh, ini yang Bapak yang mau bangun gereja? Enggak, saya bilang, saya nggak bangun gereja, saya mau bangun tempat ibadah. Wah, dia langsung sentak saya. Saya bilang gini, Bapak kenapa takut? Saya bilang, untuk ibadah kenapa Bapak takut? Saya juga warga sini loh, Pak. Gus Dur bilang, ya kan, kalau apa yang mayoritas harus bela yang minoritas loh. Gus Dur waktu itu jadi presiden, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya datang, saya bawa ketua RT-nya. Wah, itu ramai warga demo, saudara. Nah, Tuhan bikin bendungan. Tiba-tiba ketua RT-nya ini yang bela saya, padahal dia guru ngaji. Dia bilang, Pak, kami nggak setuju. Kenapa kamu nggak setuju? Kata Pak RT ini kan, ya, lakum dinukum wali yadin. Apa artinya Pak Teguh? Agamamu, agamaku. Untuk Pak masih kan, iya kan? Saya bilang, Pak, agama Bapak, lah urusan kami. Kenapa Bapak takut? Akhirnya ketua RT ini, guru ngajinya ini, kamu ibadah aja yang bener, nggak usah urus agama orang lain. Saya aja guru ngaji kasih izin kok. Orang yang harusnya musuh saya jadi bela saya. Tuhan bikin bendungan. Ketua masjid saya bilang gini, Pak, Bapak kenapa takut? Saya jaminannya, Pak, leher saya jaminannya, Pak. Saya warga sini, saya bilang. Minimal, saya bilang, kalau saya bangun gereja di sini, saya bilang, anak-anak sini coba yang nongkrong, kita libatkan jadi parkiran segala macam. Tapi saya disuruh, ada 3 kiai lagi yang saya harus hadapi. Saya bilang, ya belum waktunya. Saya lapor sama Pak Nudian waktu, Pak, belum saatnya. Tapi saya melihat Tuhan itu bikin pembelaan loh. Amin. Coba lihat ayat yang ke-16. Hebat loh ayat 16. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jadi air kencang zep ke bawah, tiba-tiba zep bikin bendungan. Pembelaan Tuhan di tahun 2024 akan terjadi dalam kehidupan saudara. Apa yang pernah hilang akan dibalikan oleh Tuhan. Dia sanggup dan lebih daripada mampu. Yang setuju katakan yes. Amin. Ayo raih tahun 2024. Yang setuju tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ayat 17 ini, coba lihat ayat 17. Tetapi para imam pengangkat tabur perjanjian Tuhan itu tetap berdiri. Saudara harus tetap berdiri selaras dengan kehendak Tuhan. Setuju katakan yes. Di tanah yang kering. Harusnya tanah itu kan ditenggelamkan sama air. Tapi para imam pengangkat itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Saya mau bilang begini, kalau Tuhan sudah membawa kita dari 1 Januari 2023, hari ini 31 Desember jam 10:30 kita selesai dan kita akan masuki 2024. Tuhan yang membawa kita di tanah yang lurus. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan menerobos. Mika bilang begini, Tuhan menerobosmu, Dia berjalan di depanmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang setuju katakan yes. Pesannya begini, bagian yang harus kita lakukan. Keputusan kita untuk mengiring Tuhan dengan setia menentukan ending hidup saudara. Keputusan kita mengiring, kalau perhatikan ini, ayo tolong perhatikan. Keputusan saudara dalam mengiring Tuhan dengan setia menentukan ending hidup saudara. Kalau Yosua sampai ke tanah perjanjian, saudara dan saya harus sampai kepada kehendak Tuhan. Kita lakukan dalam kehidupan kita. Yesus katakan yes. Teruslah dan semakin serius dengan Tuhan.
Ingat sekali lagi, keputusan saudara dalam mengiring Tuhan akan menentukan ending hidup saudara. Teruslah semakin serius dengan Tuhan. Terakhir Kisah 16 ayat 25, 26. Waktu ada masalah, Paulus dan Petrus sama Silas dalam penjara. Waktu mereka memuji menyembah Tuhan, penjara terbuka. Saya berdoa, semua penjara ekonomi, penjara kesehatan, penjara tulah di tahun 2023 terbuka dalam nama Yesus. Katakan yes. 2024 kau akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya tutup dengan pantun ya. Kenapa saudara ketawa? Pantun sekarang ya. Iya dong. Warna-warni lampu hiasan banyak dipasang di sepanjang jalan. Tahun ini, tahun 2003, visi Tuhan kasih kepada kita, orang hidup punya pengharapan. Tapi tahun depan dengan pasti banyak keajaiban Tuhan. Amin. Visi kita Tuhan kasih 2024, 2023 apa? Orang hidup terbukti kita hidup punya pengharapan, tetap semangat kok. Sekali lagi, warna-warni lampu hiasan banyak dipasang di sepanjang jalan. Tahun ini visi adalah orang hidup punya pengharapan, tapi tahun depan pasti banyak keajaiban Tuhan. Amin. Mari kita bagi berdiri. Saya undang musik. Terus ada teman baru menunggu di pasar baru. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, menyerah, ku tak akan
Saya sebagai Gembala Gemesia and Glory Cempaka Mas bersama jemaatmu, kami berdiri mengangkat tangan kami. Kami buka mata kami kepada surga. Bapak, kami bersyukur kami di tahun 2023 selesai. Saudara melangkah dengan iman, satu langkah ke depan, angkat kaki tangan kanan, melangkah ke depan. Kami masuki 2024 yang adalah tahun keajaiban. Dan kami tahu dari Yosua, tahun melangkah. Mika 2:13, Tuhan sedang menerobos. Ketika Tuhan menerobos, maka air dari hulu berhenti dan menjadi bendungan. Tuhan menjadi benteng hidup kami 2024. Dan kami percaya kami memasuki tahun 2024. Meskipun banyak goncangan badai, tahun-tahun politik, tapi Tuhan menjadi bendungan Indonesia dan Glory Cempaka Mas. Dan kami sampai selesai. Seluruh hamba Tuhan, seluruh pendoa syafaat, seluruh pengerja, bahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan sekolah minggu dan seluruh GC semua Tuhan melangkah dengan kemenangan. Kami merebut keajaiban Tuhan. Saudara dengan iman merebut berkat Tuhan, merebut berkat-berkat Tuhan, merebut berkat-berkat Tuhan dalam nama Yesus. Ekonomi saudara diberikan Tuhan, kaki temukan Tuhan, tiba-tiba pertolongan Tuhan terjadilah dalam nama Yesus. Kami rebut semua ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Yang diberkati berlambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Allah, dan hari ini kita akan memberkati Tuhan kita Yesus Kristus melalui persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Allah, roti hidup, bekal kami untuk masuk di tahun 2024 untuk mengalami keajaiban Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan berkat-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami memberkati dalam persembahan kami. Kuduskan Tuhan dengan firman-Mu dan bisa berguna bagi pengembangan kerajaan Allah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau perluas daerah kami. Engkau jaga lindungi kami. Engkau jauhkan kami dari kesakitan. Engkau berikan kami umur panjang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami memberi dengan ucapan syukur. Amin. Sambil memberi persembahan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Arela dan Ibu Juni. Dipersilahkan untuk Arela dan Ibu Juni. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Shalom Bapak Ibu, saudaraku semuanya, shalom. Saat ini kami akan mempersembahkan sebuah lagu pujian sesuai dengan lagu pujian yang akan kami bawakan. Sekalipun masalah, rintangan, bahkan dunia tidak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan, amin. Bahkan kita bisa sampai di penghujung tahun ini, itu semua karena kasih Tuhan yang menyertai kita. Dan kita harus percaya di tahun 2024 dan di tahun-tahun berikutnya, kasih Tuhan, berkat Tuhan selalu melingkupi hidup kita. Amin. Biarlah pujian dari kami bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau kebenaran yang menyegarku dan memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, perlu anugerah-Mu.
Puji Tuhan, dahsyat pujian penyembahannya. Kita percaya tahun 2024 tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Setelah kita akan mendengarkan pengumuman sepekan, untuk petugas pengumuman dipersilakan. Shalom. Iya. Di akhir tahun jadi suara boleh keras dikit nggak apa-apa ya. Puji Tuhan, saya mau flashback kembali acara Natal kita kemarin luar biasa. Pokoknya nyesel yang nggak datang. Artis-artis dari surga kata Fernando turun langsung ke GBC isi acara di Natal kita luar biasa kan. Kemarin saya dapat bocoran dari ketua panitia katanya akan tampil di 3 TV ya Bu ya. Ya, jadi jangan lupa nonton Bapak Ibu sudah 3 TV. 1, 2, 3 TV. Luar biasa. Dan kita memang ajaib. Sepanjang 2023 Tuhan sudah pimpin kita sampai hari ini, tinggal beberapa jam lagi saudara. Dan persiapkan diri Bapak Ibu untuk masuk di tahun 2024. Tema kita tahun 2024 adalah tahun keajaiban Tuhan. Siap terima ya Bapak Ibu? Amin. Oke, pengumuman yang pertama, doa pagi. Masih libur, nanti aktif kembali tanggal 13 Januari 2024. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu untuk siap menerima keajaiban Tuhan. Mari kita sama-sama gabung di doa pagi. Setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi bertempat di tempat ini. Selanjutnya Yud masih libur, nanti aktif kembali tanggal 20 Januari. Selanjutnya ibadah raya minggu Jadi Glory minggu depan tanggal 7 hanya satu kali ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Oke, sekian pengumuman. Saya undang kita semua berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang Ibu Ros untuk tutup kita dengan ibadah syafaat. Sebelum kita berdua sapaan, pesan Roh Kudus ada bagi kita semua, Saint Louis Kapukanas. Untuk mendapat keajaiban itu tidak gampang. Itu dari pesan. Saya menangis terus karena telah masyarakat. Untuk mendapat keajaiban itu harus ada pengorbanan. Harus kita berani. Kebiasaan-kebiasaan yang selama ini itu harus kita tinggalkan. Dan perkatakan perkataan yang membangun. Perkataan berkat. Perkataan yang baik. Yang mungkin selama ini kalau kita marah segala macam keluar, itu harus dibuang untuk mendapat keajaiban. Itu aja pesan Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu kami sembah, kami puji hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ada sebagaimana di akhir tahun 2023 ini Bapa, bukan karena kuat gagah kami, tapi begitu besar kasih-Mu melimpah di dalam kami. Sekalipun kami banyak melakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Engkau Tuhan tidak langsung menghukum kami, tetapi Engkau menantikan agar kami kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki, dan kami dapat merubah segala sikap kehidupan kami, agar sikap yang berkenan boleh kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa. Engkau sungguh mengampuni kami, Engkau sungguh mengasihi kami. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau sungguh baik dan amat baik, tidak pernah membuang kami pada waktu kami melakukan kesalahan. Bahkan sering kami membelakangi Engkau ya Bapa, tetapi kasih-Mu begitu ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa.
Kami bersyukur inilah terakhir kami beribadah di tahun 2023. Bukan karena kuat jaga kami, tapi semua karena kasih anugerah-Mu. Dan tinggal beberapa jam lagi Bapak, kami akan masuk di tahun 2024. Gendong kami Bapak, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, semua keluarga saudara kami. Gendong kami Bapak untuk masuk di tahun 2024. Kami tidak mampu Tuhan, dan kami tidak mengerti Bapak apa yang harus terjadi di depan kami. Tetapi kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, yang percaya dan berseru kepadamu. Kami percaya Bapak bahwa tahun 2024 adalah tahun keajaiban. Untuk meraih tahun keajaiban itu Bapak, kuatkan, mampukan kami, agar kami Tuhan mampu mengalahkan kedalian kami, tetapi Roh-Mu yang berkuasa di dalam setiap kami. Kami sungguh bersyukur Engkau tak pernah meninggalkan kami. Terlebih-lebih Bapak, kami bawa gereja kami Saint Glory Cempaka Mas. Gereja ini berdiri bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Engkau sudah menetapkan gereja ini Bapak. Gereja ini milik-Mu ya Bapak. Tahun keajaiban, keajaiban terjadi di Saint Glory Cempaka Mas. Kami lihat pemeliharaan atas gereja ini Bapak, bukan karena kuat gagah bahkan kebanggaan kami, bahkan keadaan kami, tetapi Tuhan Engkau mencukupkan segala apa yang dibutuhkan gereja ini. Karena Engkau sungguh mengasihi, karena Engkau Tuhan ada di dalam hati. Kami ada di dalam hati-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Keajaiban terjadi di Saint Glory Cempaka Mas. Keajaiban terjadi bagi gembala kami Pak Fernando, keluarga besarnya. Keajaiban terjadi bagi hamba-Mu ini. Keajaiban terjadi di dalam pelayanannya, bahkan di keluarga besarnya. Terpujilah Engkau Bapak, Bapak yang perkasa, Bapak yang baik. Demikian semua pengerjaan-Mu Tuhan yang ada di Saint Glory Cempaka Mas. Engkau Maha tahu Tuhan, yang terus melakukan hari lepas hari, minggu ke minggu di dalam ibadah kami di tempat ini. Keajaiban terjadi bagi semua pengerja, keajaiban terjadi bagi semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang menaikkan pujian penyembahan di tempat ini. Terlebih-lebih tim musik-Mu ya Bapak, semua Tuhan pelayan-pelayan-Mu Engkau berikan keajaiban-keajaiban. Kami percaya itu Bapak, karena kami memiliki Allah yang perkasa. Janji-Mu ya dan amin, tidak pernah terlambat. Terpujilah nama-Mu Bapak. Demikian kami berdoa Tuhan, bagi anak-anak kami sekolah minggu IUD, bahkan semua guru-guru yang mendidik mereka. Keajaiban terjadi, ada perubahan yang besar. Kami melihat Tuhan, anak-anak-Mu semakin Engkau berkati Bapak, menjadi generasi-generasi penerus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami Tuhan membawa Saint Glory Cempaka Mas. Jemaat-jemaat juga Tuhan lawat. Jemaat-jemaat Tuhan berkati. Terjadi keajaiban bagi rumah tangga jemaat-jemaat, pribadi lepas pribadi, anak-anak mereka, keluarga mereka. Keajaiban terjadi bagi mereka, dan mereka melihat tangan-Mu, berkat-Mu ada di dalam mereka. Di tahun 2024 Engkau Tuhan yang pelihara mereka. Mungkin mereka dalam keadaan sakit saat ini, mungkin mereka dalam keadaan terbelenggu saat ini ya Bapak, tapi kami percaya melalui janji-Mu ya dan amin, Engkau menimpahkan Tuhan berkat keajaiban bagi mereka, dan iman mereka akan bertumbuh kuat melalui masalah pergumulan
pergumulan yang mereka hadapi, melalui sakit penyakit, membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Karena Engkaulah Bapa yang berkuasa. Engkau tahu setiap kehidupan kami masing-masing. Engkau tahu setiap pribadi kami, kesusahan, kesulitan. Tapi kami percaya bahwa Engkau Bapa yang kaya. Engkau sanggup melakukan perkara besar yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah mengumpulkan persembahan. Persembahan ini biarlah Tuhan memberkati untuk memperluas dari pelayanan-Mu di Saint Glory Cempaka Mas. Biarlah Tuhan Engkau memakai kami semua pengerja-Mu menjadi pengerja-pengerja yang takut akan Tuhan. Kami akan melihat di tahun 2024 bahwa semua pengerja-Mu Bapa akan satu dan satu kerinduan dan roh takut akan Tuhan ada di dalam kami semua, sehingga keajaiban itu kami menerimanya daripada Bapa yang perkasa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami membawa juga bangsa dan negara kami. Biarlah terjadi keajaiban juga di bangsa dan negara ini. Apa yang tidak pernah kami lihat dan tidak pernah kami dengar dan tumbuh di hati kami, itu yang Kau berikan bagi bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami akan mengalami perubahan. Bangsa dan negara kami akan mendapat berkat melalui kerja-kerja-Mu, melalui pendua-penduamu, melalui hamba-hambamu. Hati Tuhan berkenan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat, Kau baik, Engkau berkasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa atas pemilihan umum di tahun 2024. Karya-Mu ajaib. Engkau menentukan siapa pemimpin bangsa dan negara ini yang seturut dengan kehendak-Mu. Karena Engkau Raja di atas segala raja. Kalau Engkau Tuhan berfirman, semuanya jadi. Berfirmanlah bagi bangsa dan negara kami, sehingga bangsa Indonesia akan mengalami pemulihan yang besar, akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa. Biarlah berkati semua gereja-gereja yang ada di Indonesia, kota Jakarta khususnya. Biarlah Tuhan hamba-hamba-Mu semua, gereja-gereja-Mu bersatu dengan kerendahan hati, memuji memuliakan nama-Mu dan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Karena firman-Mu lah yang menjadi kehidupan kami, firman-Mu lah yang menjadi kekuatan kami, pengharapan kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menerima berkat-Mu yang besar, yang dahsyat itu di tahun 2024. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau, sebab Engkau Raja yang perkasa, Raja yang maha mulia, maha agung. Terima kasih Bapa. Mari kita satu menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita akan kedua tangan kita. Setelah doa berkat, saudara jangan keluar dulu, kita akan makan siang sama-sama. Amin. Sudah makan pesan rohani, kita akan makan bersama-sama. Jadi jangan pulang. Angkatlah kedua tangan. Arahkan hati kepada Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah, maka diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah sepanjang tahun yang akan kau lewati, tahun 2024 bersama dengan keluarga besarmu. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Dia sedang merentangkan kedua tangannya, mengangkat tanganmu kepada engkau. Pulanglah, terimalah semua yang sempurna, semua yang indah, semua yang luar biasa, yang Bapa sudah siapkan sebelum dunia ada. Karena untuk
Engkaulah dia memberikan berkatnya. Dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai saudara mulai pagi, siang, hari ini sampai sang pemilik kehidupan, Yesus Kristus datang menjemput semua kita di awal yang terbaik. Yang bersuka cita berbahagia sama-sama katakan amin. Yesus memberkati. Duduk dulu. Ini geser dulu kursinya tolong dibantu digeser ke kiri dan ke kanan supaya kita bisa taruh meja sebentar. Oke. Jangan ada yang pulang ya, jangan ada